Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tasikmalaya, Cordova Tasikmalaya, salam spot. Enggak, sini. Kita melanjut ke materi kemarin ya, dimana kita telah membahas tentang jadwal organ. Kita dimulai dari organ paru-paru ya. Kemarin organ paru-paru, kemudian sudah kita bahas tentang jadwalnya. Terus dimana kita tahu nanti semua organ itu memiliki jadwal kapan organ itu bangkit dan kapan organ itu istirahat. Jadi nanti bangkitnya organ paru-paru ya kita harus bangun, karena organ paru-paru itu jadwal jam 3 pagi kita harus bangun. Istirahatnya jadwal paru-paru jam 5 sore. Nah, jam 5 sore kita harus sudah istirahat. Tidak boleh memfosir paru-paru kita untuk menarik oksigen yang membutuhkan sebagai sumber energi kita. Berarti jam 3 sore kita harus istirahat, tidak boleh bekerja terus. Ayo, Fadal, kita ngopi dulu. Ya, Gabung. Jadi nanti hari ini kita lanjutkan ke jadwal setelah jadwal paru-paru. Ya, jadwal setelah jadwal paru-paru itu apa? Tadi jadwal paru-paru itu masuk dari jam 3 sampai jam 5. Nah, kita masuk jam 5 sampai jam 7, yaitu jadwal organ usus besar. Lah ini kadang kita berprinsip sehat itu apa sih? Berprinsip sehat itu ketika kita sakit minum obat, nah, nanti kita sehat katanya. Itu salah. Kenapa? Karena selama ini obat itu hanya meredakan sakit, bukan menyembuhkan sakit. Kolesterol tinggi diredakan, diencerkan. Gula tinggi diredakan, diencerkan. Sakit kepala kasih analgesik untuk menurunkan rasa sakit, dan itu yang dimatikan adalah saraf rasanya, bukan penyakitnya dibuang. Jadi kalau misalnya kita punya migrain terus-terusan, atau sakit gigi berkelanjutan, atau adanya alergi dingin berkelanjutan, ada gatal, ada sesak atau macam-macam, tapi obatnya hanya meredakan, maka penyakit itu akan timbul hanya mereda sebentar ketika minum obat. Dan ketika kita lepas obat, penyakit itu akan muncul lagi. Bukan disebabkan karena penyakit itu datang lagi, bukan. Tapi dia muncul lagi karena selama ini tidak dibuang, tidak diobati. Ya, jadwal usus besar. Jadwal usus besar itu masuk jam 5 sampai jam 7. Yaitu berfungsi untuk apa? Ketika jadwal organ disebut jadwal organ, berarti dia bekerja sedang maksimal. Sedangkan kerja usus besar apa sih? Dia akan menampung sisa makanan. Ya, sisa makanan yang dimakan oleh kita dicerna, kemudian sisa makanan dari yang kita masukkan berupa makanan itu akan berubah menjadi kotoran yang disebut dengan feses. Nah, ketika feses itu tertanam dalam tubuh, tidak dikeluarkan, otomatis akan berubah menjadi oksigen. Nanti oksigennya berupa apa? Ada histamin dan lain sebagainya. Tapi rata-rata yang muncul dari ketika feses tidak dikeluarkan dengan baik, tidak dikeluarkan dengan bersih, tidak dikeluarkan dengan sempurna, maka akan menumpuk yang disebut dengan histamin. Dan histamin itu bisa menjadi biang infeksi, bisa menjadi biang gatal, bisa menjadi biang alergi, bisa menjadi biang penuaan dini, bisa menjadi biang macam-macam penyakit dalam tubuh kita. Ya. Jadi ketika kita memiliki jadwal, sudah mengatur jadwal usus besar itu adalah jam 5 pagi sampai jam 7 pagi, maka kita harus mengerti jam itulah kita harus membuang kotoran. Kotoran apa? Kotoran sisa makanan tadi. Ya. Jadi kita ada yang BAB seminggu sekali, ada yang BAB-nya seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau mungkin lancar tiap hari tapi tidak di jam itu. Nah, itu menandakan apa? Ada sembelit, ada sumbatan, ada stagnan energi, ada kelemahan fungsi, atau mungkin karena kita kurang cairan dalam konsumsi makanan. Terlalu banyak protein misalnya, otomatis kita akan menjadikan BAB kita menjadi kering. Tapi kalau kita serat cukup, nanti kalau dalam istilah TCM ya, traditional Chinese medicine, itu cairan yang ada di usus besar itu namanya cairan Y. Iya, cairan Y. Cairan Y akan nanti ada cairan Jin, ada cairan Y. Ya. Kalau di usus besar itu cairan Y, itu cairan mukosa. Mukosa yang menjadikan
feses itu tidak terlalu kering, yang akhirnya ketika jadwal usus besar dia membuka seluruh sendi-sendi di usus besarnya, membuka pintu-pintu atau katup-katup daripada usus besarnya, maka akan keluar. Kita akan mules, akan ngeden gitu bahasanya. Akan ngeden dengan sendiri ya, bangun tidur kita akan ngeden. Pertama mungkin kita akan keluar angin dulu, kentut misalnya. Berikutnya kita akan bangun. Ketika bangun karena ada energi paru-paru sedang naik, kita akan bangun, kemudian kita bergerak ketika antara jadwal paru-paru itu akan membantu daripada energi nanti di usus besar, karena induknya paru-paru itu adalah usus besar. Nah ini ada munculnya nanti ya ketika feses tidak lancar, ketika BAB tidak keluar di jam berapa tadi? 7 pagi. Jam 5 sampai jam 7 antara itu, maka yang terjadi adalah sumber penyakit. Coba kalau kita sebut sakit gigi apa? Nah, orang bilangnya sakit gigi ya di sini, nut. Akhirnya dia kasih obat untuk meredakan di sini, padahal penyakitnya ada di sini. Lambung. Ya, lambung dan pencernaan. Ya, dari usus besar feses tidak lancar, terakumulasi bertahun-tahun atau berbulan-bulan atau berhari-hari mungkin, akhirnya jadi panas dalam, kita sebut panas dalam. Akumulasi daripada oksidan bersifat panas, otomatis dia akan naik ke atas, ke usus yang di atasnya, usus halus, naik lagi ke atasnya ke lambung dan menjadikan sumber penyakit. Kalau misalnya panas dalamnya dia naik ke usus halus, dia tertanam di usus halus, maka akan terjadi stagnan di jantung. Kenapa? Karena usus halus itu sebagai induknya organ jantung. Yang menyuplai nutrisi ke jantung itu usus halus. Nah, ketika dari usus besar dimasukkan ke usus halus, kadar oksidannya berlebih, maka dia akan dibuang ke organ jantung. Ketika usus besar tidak bisa membuang ke paru-paru. Nah, ketika paru-paru bisa membuang, akhirnya berubah jadi gatal di area kulit. Nah ini, mau penyakit apapun sebenarnya, mau penyakit apapun itu berasal dari akumulasi oksidan yang ada di dalam usus besar. Karena tidak lancar BAB-nya. Kan pernah kita sebutkan kalau semua biang penyakit, kembalikan pada hadis Rasulullah bahwasanya seburuk-buruk tempat sampah yang ada di dunia ini adalah perut kita. Ya, dimasukin semuanya. Kopi masuk, teh masuk, nasi masuk. Apalagi ada lagi lebih sadis, alkohol masuk. Udut masuk. Semuanya masuk otomatis. Ini masuk semua ke sini, bercampur dari satu otomatis dia akan mengeluarkan gas-gas yang berlebih, metanan yang berlebih yang menjadikan sumber penyakit. Nah, makanya ketika jadwalnya harus keluarkan, dia harus keluar. Ya, jadi kalau kita BAB masih di luar jam-jam itu, berarti kita ada masalah. Masalahnya pertama, apakah karena ada eksternal yang masuk bersifat panas sehingga menghilangkan cairan yang disebut Y tadi? Ataukah adanya sindrom dingin? Ya, sindrom dingin yang keluar dari tubuh kita sehingga badan kita terlalu panas sehingga cairan itu hilang. Ataukah adanya kelemahan energi? Kelemahan energi dari mana? Mungkin kita terlalu banyak maksudnya makanan-makanan yang melemahkan usus besar. Contohnya, makanan-makanan yang melemahkan usus besar itu apa? Makanan pedas, yang gorengan. Iya. Itu lama-kelamaan melemahkan, akhirnya energi hilang. Kenapa? Karena terkuras cairan itu, mukosanya hilang. Dan ataupun mungkin karena penyakit menua. Kita sudah menua, akhirnya energi berkurang di usus besar, akhirnya BAB tiap pagi. Dan untuk menjaganya bagaimana agar biar BAB tiap pagi, kemudian kita terjaga dari unsur gas berlebih, unsur histamin berlebih, unsur oksidan berlebih dalam tubuh? Caranya apa? Coba kita lihat lidah kita. Kalau lidah kita ada retak-retak, ada kering, tidak ada mukosa, maka tambahkan makanan-makanan yang menambah mukosa. Apa tuh? Buah-buahan. Ya. Makanan-makanan yang menambah mukosa itu buahan. Iya, cairan belendir. Atau daun-daunan yang menjadikan kekentalan, misalnya klorofil. Ya. Atau cincau. Nah, cincau itu menambah mukosa. Menambah mukosa dingin. Akhirnya apa? Melembabkan sesuatu yang kering. Kalau BAB kita tidak tiap hari, tidak tiap pagi, otomatis kita harus tambahkan itu.
Atau mungkin kita udah makan buah-buahan juga, tapi masih belum BAB juga. Mungkin kadar asupan proteinnya terlalu berlebih. Atau mungkin iya, protein kan dari daging-dagingan. Kalau protein hewaninya kan protein ada dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Dua-duanya juga bersifat panas. Kalau satu bersifat panas lebih, kalau yang satu bersifat panas lembab. Gitu. Misalnya santan, protein bukan? Iya, itu bersifat lembab. Ya panas lembab. Panas lembab. Tempe panas, protein bersifat panas, lembab. Ya pokoknya kalau yang dari nabati itu sifatnya panas lembab ya, bukan lembab, panas lembab. Alpukat Oh, enak tuh. alpukat juga protein nabati ya, Bukan karena dia lemak lemak baik, tapi kalau kelebihan juga sama-sama menjadikan tidak baik. unsur Y-nya berkurang, mukosa dalam usus besar itu berkurang ya. Jadi intinya kalau kita pengen sehat, lihat jadwal organ, dan hari ini adalah jadwal organ yang kita bahas hari ini adalah jadwal organ usus besar. Lihatlah kapan kerja usus besar, disitulah kotoran akan keluar. Kalau jadwal itu tidak keluar, berarti ada kekurangan fungsi dalam tubuh kita. Bisa energinya, bisa yin-nya, bisa kemasukan eksternalnya, dan bisa karena penuaan dini yang menjadikan badan kita menjadi kelemahan fungsi. Ya, barakallahu fi. Udah. Sekarang jam berapa? Jam setengah lima. Masuk jam setengah lima. Berarti kan kelemahan fungsi. Jam 5. Berarti mengeluarkan BAB di jam kelemahan fungsi. Jam kelemahan fungsi daripada usus besar itu menandakan apa? Menandakan apa? Udah semuanya ya? Iya, hadron nak. Menandakan apa? Itu nanti. Jadi ketika kita BAB di jam istirahatnya usus besar, kok BAB kan? Menandakan apa? Kebanyakan perut. Ini kan masuk. Dia mau istirahat harus kerja dulu, tah? Ya enggak? Dia mau istirahat harus kerja dulu. Dia menandakan ada kelemahan fungsi dari organ yang mempengaruhinya. Anaknya paru-paru apa? Anaknya usus besar apa? Paru-paru. Iya, anaknya usus besar itu paru-paru. Induknya paru-paru itu usus besar. Oh, konek kecil. Ya. Kan saya Ketika tadi kita habis masuk ke alam dingin gitu ya, ke alam goib, bukan alam goib, ke alam dingin, maka terjadi panas di area dalam. Ya. Ketika terjadi panas di dalam itu naik atau turun? Turun. Naik lah. Berarti si kerja usus besar itu naik. Karena anaknya sedang menahan dingin, memanaskan diri. Maka yang terjadi walaupun di jadwal kelemahan istirahatnya organ usus besar, maka dia akan mengeluarkan feses ketika ada stagnan feses yang di pagi hari tadi. Tadi sebelum BAB. Ya. Jadi tadi yang BAB berapa orang nih? 1, 2, 3. Ya, ketika masuk ke alam dingin tadi, alam dingin kita tadi ya, masuk ke alam dingin, begitu bukan sejuk lagi, tapi benar dingin banget, otomatis terjadi panas di dalam tubuh karena kita dalam kondisi sehat. Kita dalam kondisi sehat, maka terjadi akumulasi tekanan di dalam usus besar akibat dari anaknya usus besar itu sedang menahan suhu di dalam tubuhnya. bagus. Ya bagus. Cuman dikatakan bagus karena bisa mengeluarkan. Kalau dikatakan tidak bagusnya karena tadi pagi berarti BAB-nya tidak lancar. Itu 2 kali berarti. Iya. BAB paginya itu mungkin tidak bersih. Nggak modal. Tapi kalau tadi Bu karena saya asam lambung naik apa gimana ya? Kan puyeng dulu awalnya puyeng. Saya kalau puyeng pasti mules. Lah itu. Pusing tadi itu akibat panas yang terakumulasi oleh dingin. Dinginnya sebegitu kuat, badan kita tidak kuat menahan, panas untuk mengeluarkannya pun kurang, akhirnya jatuh ke bawah, naik ke atas, jadi muter-muter terus, akhirnya pusing, ke atas pusing, ke bawah berak ya. Untung bisa berak, untung bisa BAB. Kalau tidak BAB, itu pusingnya akan terus-terusan jadi sehingga mual.
Jadi makanya kalau pusing salah satunya bisa mensret atau bisa muntah, itu akan enteng. Ya, ini semakin buruk pertanyaannya, sahabat Cordova. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan pola, bukan dengan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.